mengingatkan kembali kepada sesama muslim agar kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang secara garis besarnya adalah al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahih. Senantiasa melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan senantiasa betul-betul waspada menghindari dan menjauhkan daripada apapun yang Allah larang, baik yang kaitannya dengan hablum minallah, baik yang kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah, perintah dan larangan Allah, perhatikan, laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Begitu pula dengan yang berkaitan dengan hablum minan nas, apa yang Allah perintahkan ketika kita berhubungan dengan manusia laksanakan, dan apa yang Allah larang tinggalkan. Karena takwa merupakan kata kunci dari Allah agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada hambanya dunia dan akhirat kecuali syaratnya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan rizki yang tidak pernah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Makhraja, solusi dalam setiap urusan kehidupan kita Allah akan berikan. Dalam ayat dan surat yang lain Allah katakan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam satu kesulitan yusran, terdapat jutaan jalan keluar. Tapi syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma itu hadirin, Allah berikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Orang yang bertakwa dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia Allah akan berikan jaminan kebahagiaan dan kenyamanan. Akhirat pun Allah akan berikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu banyak di berbagai macam tempat, di berbagai macam kegiatan, aktivitas, apalagi dalam urusan ibadah. Dalam setiap melaksanakan ibadah, di situ ada ampunan Allah. Salat, puasa, baca Quran, sedekah, berbuat baik, di situ ada maghfirahnya Allah. Sari'u, kata Allah, segera lakukan itu. Karena kita nggak tahu kesempatan itu apakah yang terakhir, apakah Allah akan berikan kesempatan di tempat yang lain, atau itu adalah kesempatan terakhir kita. Maka jika Allah sudah memberikan kita kesempatan, jangan sia-siakan. Di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan segeralah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ketaatan kita, di situ ada kunci surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Allah ciptakan surga beserta seluruh fasilitas kenikmatannya. Uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa hadirin, bukan buat siapa-siapa, hanya buat orang yang bertakwa. Maka takwa merupakan kata kunci keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral jamaah, bahkan pada saat kemarin kita Ramadan 1 bulan full, kita disuruh berpuasa di siang hari, malam disunnahkan banyak ibadah. Bahkan kita disuruh menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari berbuat dosa dan maksiat. Tujuannya cuma satu, Allah inginkan kita yang berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tadi hanya orang yang bertakwa lah yang akan mendapatkan kegemilangan, kebahagiaan, keselamatan, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Maka tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Apapun perintah Allah, usahakan kita laksanakan. Apalagi hal yang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Begitu pula semua larangan Allah, usahakan kita tinggalkan, jangan sampai kita lakukan, apalagi sampai membenarkan segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saya lanjutkan ayat yang tadi. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, cirinya orang yang bertakwa adalah bukan cuma dia melaksanakan salat, bukan cuma dia melakukan ibadah-ibadah yang kaitannya hablum minallah, baca Quran, zikir, puasa dan lain sebagainya, tetapi juga Allah katakan ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra. Orang bertakwa adalah orang yang punya jiwa dermawan, menginfakkan hartanya fis-sarra, baik dalam keadaan
lapang, waddarra ataupun dalam keadaan sempit. Masyaallah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan hanya dalam keadaan kita memiliki harta. Orang yang bertakwa jiwanya pasti selalu ingin membantu, ingin memberikan manfaat meskipun kecil kepada sesamanya. Maka yang namanya infak dalam tafsir dikatakan oleh para ulama ayat ini, karena Allah mengatakan fis-sarra wad-darra, apakah kita punya uang ataupun tidak punya uang, maka infak itu bukan melulu menggunakan harta benda, bukan melulu menggunakan fulus, melainkan ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Badan kita, perbuatan kita, pikiran kita itu bisa menjadi infak. Ilmu kita, bahkan minimal doa kita kepada sesama kita itu bisa menjadi infak atau sedekah yang manfaat kepada saudara kita. Orang yang bertakwa ingin dirinya bermanfaat buat orang lain. Wal kadhiminal ghaiz, kemudian yang kedua, cirinya orang yang bertakwa adalah kadhiminal ghaiz, senantiasa bisa menahan amarahnya, emosionalnya. Dia bisa, dia mampu untuk marah, dia mampu untuk melawan. Tetapi dia tahu, Rasulullah pernah bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Karena marah adalah al-aslul asli, asalnya asal dari kemarahan yang tidak dihilangkan akan timbul dendam. Kalau sudah dendam, kita akan membutuhkan penyaluran untuk menyalurkan dendam tersebut. Bahkan na'udzubillah min zalik, dari dendam itu akan timbul sifat dengki, sifat hasud, sehingga orang yang kita dengki, orang yang kita dendam, orang yang kita marah, kebaikannya tidak pernah kita lihat. Yang kita lihat hanya keburukan dan keburukannya saja. Bahkan ketika mereka mendapatkan nikmat, kita tidak suka. Ketika mereka mendapatkan kesusahan dari Allah, kita bahagia. Na'udzubillah min zalik. Kalau sudah sampai kepada tingkat hasud kepada sesama manusia, Rasulullah bersabda kepada kita bahwa sifat hasud akan menghancurkan semua pahala kita, seperti api yang menghancurkan kayu bakar, menghabiskan kayu bakar. Dan sifat hasud ini tidak serta-merta ada dalam jiwa kita kecuali dimulai dengan amarah, kecuali dimulai dengan rasa marah yang tidak dihilangkan. Dari marah menjadi dendam, setelah dendam menjadi dengki atau hasud. Masyaallah jamaah, maka orang yang bertakwa mudah untuk melupakan kemarahannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin, ada seorang sahabat yang ketika bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW, dimanapun dia bertemu dengan Rasulullah selalu disebut ahli syurga. Di pasar bertemu dengan Nabi, Nabi bilang dia ahli syurga. Di masjid bertemu lagi, dia ahli syurga. Para sahabat yang lain, kenapa hanya dia yang ditunjuk oleh Rasulullah ahli syurga? Penasaran para sahabat, ingin tahu apa amalan sahabat ini sehingga Rasulullah selalu menyebut dia ahli syurga. Maka setelah di cross check, ternyata amaliyahnya sama saja seperti sahabat yang lain. Sholatnya biasa saja, zikirnya biasa saja, baca Qurannya biasa saja. Ternyata ada satu amaliyah yang dia tidak pernah tinggalkan sebelum dia memejamkan matanya. Karena dia sering dibully di siang hari, dia sering difitnah di siang hari karena keterbatasannya. Setiap malam sebelum tidur dia katakan, ya Allah, saya maafkan siapapun yang menyakiti hati saya di siang hari, dan saya pun minta maaf jika saya banyak melakukan kesalahan kepada orang lain. Hadirin, karena amalan yang semacam ini mudah memaafkan kesalahan orang lain, bahkan kepada yang menyakitinya. Nabi tahu dialah ahli syurga dan dialah ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Masyaallah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam ayat ini, tiga sifat tadi semuanya berkaitan dengan manusia. Infak, dermawan, kemudian menahan amarah, menahan emosi, kemudian mudah memaafkan kesalahan. Semua kaitannya adalah kepada manusia. Maka takwa itu bukan cuma sekedar sholat, takwa itu bukan cuma sekedar zikir kepada Allah, takwa itu bukan cuma sekedar puasa, tetapi Allah ingin membuktikan, kita ingin Allah Subhanahu wa taala membuktikan ketakwaan kita saat kita sudah berhadapan dengan sesama manusia. Apakah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain? Lalu kita bisa menahan amarah kita meskipun kita sanggup buat marah? Dan apakah kita bisa untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain? Maka takwa itu
adalah kesempurnaannya ketika kita diuji oleh Allah dengan berhubungan sosial terhadap sesama manusia. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam Sahihul Bukhari, al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari mulutnya. Mulutnya tidak menyakiti orang lain. Wa yadih, dan tangannya, perbuatannya tidak merugikan orang lain. Maka kalau kita ingin dianggap sebagai orang muslim yang beriman di hadapan Allah, orang muslim yang sejati di hadapan Rasulullah, maka jaga lisan kita dan perbuatan kita minimal tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Kalau kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain, hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin.